Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, guys, di Lambungku Sehat. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, saya akan bercerita teman-teman bagaimana cara saya menangani di setiap harian saya selama saya itu lagi parah-parahnya ya, guys. Sebenarnya di video-video saya itu sudah saya jelaskan ya. Walaupun acak-acakan gitu, guys, tapi saya ingin tuh singkat aja gitu, guys, supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti, atau lebih nggak terlalu panjang-panjang apa ya melihat video saya. Jadi saya teramat paham gitu apa yang dirasakan teman-teman, apa yang diinginkan teman-teman dari dari ucapan-ucapan saya gitu. Karena hal terbesar anxiety itu atau kecemasan berlebih adalah kesembuhannya gitu ya. Nah, teman-teman, ketika saya itu punya asam lambung yang sangat-sangat parah ya, bahkan saya itu selalu bercerita atau mengingatkan bahwa saya itu adalah penderita asam lambung dispepsia organik, yang dimana lambung saya itu sudah bengkak dan esofagus saya juga sudah mulai membengkak, teman-teman ya, atau radang lambung ya, iritasi lambung, lebih tepatnya sih infeksi ya. Nah, di 24 jam yang saya rasakan itu sangat perih, teman-teman. Panas, sakit, pokoknya 24 jam itu rasa perut yang sebelah kiri tuh kayak ada ganjel, terus gastritis, teman-teman. Bahkan saya itu tidak bisa yang namanya sendawa atau kentut, buang air besar pun saya jarang ya, karena sangat-sangat sulit, teman-teman. Nah, terusnya saya tidak bisa merasakan lapar dan tidak merasakan kenyang, teman-teman. Jadi ketika saya makan, ya perut saya dalam keadaan perih, sakit, panas. Walaupun itu ceritanya saya makanannya dipantang ya, teman-teman. Tapi apa boleh buat? Saya kan harus nutrisi dalam tubuh tuh harus cukup ya, apalagi kita dalam keadaan tidak baik-baik aja gitu. Nah, setiap hari itu ketika pertama kali bangun pagi ya, sekitar jam 5 subuh atau jam 4, saya itu mulai minum air hangat, teman-teman ya. Minum air hangat tapi pelan-pelan, teman-teman ya. Itu saya belum masuk apa-apa, belum masuk obat atau belum masuk herbal, atau saya belum minum minuman apa-apa terkecuali air putih ya, teman-teman. Kalau saya bangun jam 4 berarti saya siap-siap tuh saya minum air putih hangat pelan-pelan ya, teman-teman ya. Nah, dibangun pagi hari itu luar biasa, teman-teman. Awalnya tidak sakit apa-apa tuh. 5 detik kemudian atau 5 menit kemudian saya merasakan panas lagi, teman-teman. Sakit lagi, perih lagi ya, seperti itu. Jadi saya banyak minum, teman-teman. Di pagi hari sebelum saya makan nasi atau sebelum saya makan obat herbal, saya makan air, minum air putih terlebih dahulu ya, teman-teman. Pelan-pelan. Itu sampai jam 6. Jadi saya kondisinya duduk ya, duduk jam 5 sampai ke jam 6. Nah, jam 7 saya itu makan nasi putih anget yang lembek ya, teman-teman. Yang lembek. Nah, makan nasi putih anget yang lembek. Tapi porsinya, takarannya itu hanya 1 centong, teman-teman ya. Terus tidak memakai ikan, tidak memakai sayur. Jadi rasanya ya nasi hambar gitu ya. Terus setelah selang waktu 30 menit saya minum kunyit pagi hari itu setelah makan nasi tadi ya. Berarti sekitar 30 menit, jam setengah 8 berarti saya minum kunyit, teman-teman. Nah, untuk takaran kunyit saya itu hanya seminggu sekali, teman-teman, enggak setiap hari ya. Itu hanya 1 minggu sekali ya. Nah, untuk yang punya darah rendah ataupun darah tinggi itu disarankan jangan minum kunyit, nanti kalian makin pusing ya. Jadi kalian itu harus ke rumah sakit dulu, harus check up ya, atau takutnya kalian tuh penderita hipertensi atau darah rendah, teman-teman. Jadi nggak bisa minum kunyit ya, teman-teman. Berarti diganti herbalnya yang lain, teman-teman ya. Nah, untuk atau minum obat ya, kalau misalkan punya hipertensi ya berarti minum obat, teman-teman. Jangan minum kunyit, teman-teman. Kalau punya darah tinggi atau darah rendah itu nggak bisa minum kunyit, nanti teman-teman malah kelayangan atau malah mual, teman-teman ya. Terus setelah jam 9 saya makan nasi plus sayur. Sayurnya sayur wortel, teman-teman. Jadi sayur wortel itu hanya saya rebus aja sampai enggak lembek banget, sampai mateng ya. Dan pakai penyedap rasa hanya sedikit, enggak gurih ya. Karena penderita atau radang lambung, penderita asam lambung atau infeksi lambung itu tidak bisa makan makanan yang gurih, teman-teman. Jadi semua itu serba hambar, teman-teman ya. Jadi yang saya sarankan diusahakan untuk penderita
radang lambung itu takaran penyedap rasa dikit aja ya, asal-asalan aja gitu, walaupun terasa hambar tapi ya apa boleh buat gitu teman-teman, karena kan kita bukan nyari enaknya ya di mulut, tapi bagaimana caranya kita bisa makan dan nutrisi di dalam tubuh kita terpenuhi. Terus untuk itu jam 9 ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman banyak yang bilang gini, saya sudah dipantang tapi kok perih aja ya teman-teman. Minum obat teman-teman ya. Jadi ketika teman-temannya itu merasa perih banget, terus tidak tertahankan atau engap atau sakit atau gimana, itu minum obat teman-teman. Jadi hal-hal yang memang dirasakan teman-teman itu tidak bisa untuk menahan rasa perih itu harus minum obat teman-teman. Jadi dibantu ya. Jadi dibantu nasi hangat, air hangat, dan minum obat teman-teman ya. Itu sangat-sangat menurut saya harus sih ya, wajib. Jadi kita, maaf ya teman-teman, jadi kita jangan bodoh teman-teman, karena penyakit ini tuh harus dibantu teman-teman. Jadi banyak penunjangnya teman-teman, seperti buah, sayur. Banyak teman-teman yang kekurangan kalium, ada buah pepaya teman-teman. Terus misal kata teman-teman, saya makan buah pepaya nggak cocok karena perih. Nah, Kak, saya juga makan buah pepaya itu perih teman-teman ya, karena kan radang. Jadi ya teman-teman, kalau mau berkeluh kesah juga, saya juga sama teman-teman. Tapi ketika kita sudah makan pantang-pantangan yang benar-benar tidak boleh seperti gorengan, itu benar-benar gak wajib ya, harus kita makan, gak bisa itu. Nah, untuk buah pepaya kan itu tinggi kalium teman-teman ya. Sedangkan kalau kita makan pisang yang radang lambung atau asam lambung, ada yang cocok, ada yang enggak teman-teman. Karena pisang itu jadi kita gastritis teman-teman. Jadi nanti kalau kita makan pisang, walaupun pisang tinggi kalsium, ada yang nggak cocok. Nah itu saya teman-teman, saya nggak cocok makan pisang karena pisang itu mengandung gas. Jadi saya milih pepaya. Nah rasanya apa ketika saya makan pepaya? Sama aja teman-teman, perih, panas, pokoknya nggak karuan ya. Jadi ya sama aja teman-teman ya, karena kan bagaimana saya dipaksa untuk makan makanan yang bergizi gitu. Kalau misalkan kita sudah pantang makan gorengan, sudah pantang makan daging merah, sudah pantang makan lemak, masa buah dipantang gitu kan. Nah, buah-buah tertentu yang dipantang ya teman-teman, seperti pisang, alpukat itu ini referensi saya ya, karena saya kan radang ya teman-teman. Dan saya juga sebelum bicara seperti ini, saya juga sudah ngetes teman-teman gitu ya teman-teman ya. Jadi jam 9 makan nasi anget dan sayur wortel hambar teman-teman ya. Terus airnya jangan lupa air anget. Kalau misalkan perut teman-teman masih perih, itu diminumnya dibanyakin ya. Minumnya tapi sedikit-sedikit. Misalkan perih, minum lagi, perih, minum lagi gitu teman-teman. Jadi gimana caranya perut kita itu bisa nyaman gitu aja ya. Karena kan kalau radang lambung 24 jam ngerasain perih teman-teman. Kosong perih, makan perih, terus makan makanan pantang juga perih, sama aja teman-teman. Asal menunjang ya teman-teman, jangan sampai kita tuh kekurangan nutrisi teman-teman hanya gara-gara dipantang. Terusnya untuk itu jam 9 ya, berarti saya selang lagi jam 1, kalau enggak jam 2 teman-teman, berarti jam 1 ya sedangnya ya. Jam 1 itu saya makan lagi teman-teman, makan sayur wortel lagi ya, kalau enggak ikan saya ganti ya. Tapi untuk radang lambung, makan ikan juga sama teman-teman, perih ya, apa boleh buat ya, karena kan itu juga faktor penunjang ya, itu nutrisi teman-teman. Apalagi ikan itu bergizi teman-teman, lele ataupun ikan nila teman, itu bagus ya. Tapi untuk yang radang lambung yang masih perih banget ya, tidak tertahankan, saya sarankan makan putih telur teman-teman. Misal kata teman-teman, saya nggak cocok atau saya begah, saya juga sama teman-teman, begah saya juga. Kalau kita udah pantang gorengan, udah pantang ini pantang itu, kita nggak makan nutrisi, terus kita makan apa? Kayu. Nah enggak teman-teman ya. Jadi tetap aja makan nutrisi teman-teman, makan yang bergizi teman-teman. Kan sayur juga tinggi serat ya. Terus telur putih juga bagus banget buat apa? Buat pencernaan kita. Buat ini teman-teman, supaya luka kita yang ada di lambung tuh kering teman-teman, walaupun kondisinya ceritanya begah. Saya juga sama teman-teman, begah ya. Kalau saya bisa bercerita itu lebih dari 1 jam, wah saya berjam-jam teman-teman, sehari juga saya nggak bakal habis ya. Jadi jam 1 saya itu makan putih telur rebus, kuningnya dibuang teman-teman, jadi tidak boleh makan lemak ya gitu. Jadi saya cuci dulu tuh bersih, jadi nggak ada kuning-kuningnya, saya makan deh nasi anget dan putih telur teman-teman. Itu hanya 2 butir ya, jangan banyak-banyak. Nah terus dilanjut, saya kalau masih perih saya minum air putih, jadi perut saya kembung tuh teman-teman sama air ya, walaupun pelan-pelan gitu, karena kan perih ya teman-teman. Bagaimana caranya saya menunjang itu supaya tidak terlalu perih banget.
Nah, terus jam 4 sore saya makan putih telur lagi, teman-teman, atau makan sayur ya, bisa makan sayur. Jadi saya sayur wortel tuh saya banyakin, teman-teman ya. Sayur wortel banyakin. Nah, untuk saya itu nggak cocok, teman-teman, makan tahu tempe karena itu kan apa ya, menurut saya ya ragi ya. Saya pernah soal jajal. Saya makan tempe karena tempe tahu. Karena tahu itu ketika sudah lama atau membusuk itu bakalan asem, teman-teman. Berarti di perut saya bakal asem itu. Karena saya pernah, teman-teman, makan tahu itu sangat-sangat gak cocok di perut saya. Malah perihnya itu jadi 3 kali lipat menurut saya ya. Jadi saya ganti, saya rubah menjadi sayur atau telur putihnya aja, kuningnya jangan dimakan. Ya seperti itu ya. Jadi untuk yang radang lambung saya sarankan makannya yang hambar aja, teman-teman. Karena apa? Karena perut kita tuh lagi luka, teman-teman. Kalau kita makan yang gurih banget itu ya perihnya 3 kali lipat, teman-teman. Yang makan di pantang aja perihnya sakit banget gitu, apalagi yang makan makanan yang gurih, bergaram tinggi gitu ya. Itu nggak bisa ya, teman-teman. Nah gitu ya, saran saya makan yang hambar dulu kalau masih perih banget ya, teman-teman. Terus jangan lupa sedia sedia obat ya, itu wajib ya, teman-teman. Jadi obatnya jangan sering diminum, teman-teman. Tapi ketika teman-teman menunjang ya, ketika perut kalian tuh sakit banget pokoknya nggak tertahankan, baru teman-teman minum obat. Nah untuk yang radang, minum obatnya setelah makan, jangan sampai perutnya kosong minum obat, teman-teman. Pasti itu asam lambungnya bakal naik ya. Terus malam-malam sekitaran jam 7 saya makan sayur, teman-teman. Karena kalau makan telur saya kan itu bergas juga ya. Walaupun memang nutrisinya tinggi tapi jangan terlalu banyak, teman-teman. Karena ya gimana ya, 50-50 ya, teman-teman. Jadi ketika kita mantang banget itu nggak boleh, teman-teman ya. Jadi mantang banget itu nggak boleh, teman-teman, kecuali kita mantang makanan yang pedes, yang asem, terus yang ragi-ragi ya, kayak terigu, roti gitu tuh nggak bisa, teman-teman ya. Gula yang mengandung gula, roti gitu-gitu, terus kue itu nggak boleh, teman-teman. Keripik dan segala macam yang ada gulanya, pokoknya ya, gula pasir itu nggak boleh, kecuali gula merah, teman-teman, itu bisa ya, walaupun kondisinya nggak boleh banyak-banyak ya. Makan kecap juga nggak boleh, teman-teman, kalau radang ya. Yang berlemak gitu ya. Terus daging merah juga nggak bisa, teman-teman. Kalau mau dagingnya daging ayam dan dada ayam, teman-teman, yang sudah digilat dan tidak memakai lemak. Nah, seperti itulah setiap harian saya, teman-teman. Jangan lupa ya makan buah dan yang bernutrisi, teman-teman. Jangan bilang saya mantang ini, saya mantang itu, saya nggak cocok ini, saya nggak cocok itu gitu. Sedangkan buah-buah itu kayak pepaya gitu itu kan aman ya. Buah pepaya itu kan tinggi nutrisi, teman-teman. Udah tinggi serat, tinggi kalium, tinggi nutrisi. Telur putih juga sama ya. Putihnya itu tinggi banget. Untuk apa? Untuk ini apa ya, mengembalikan sel-sel yang hilang, teman-teman ya. Apalagi lambung kita lagi radang. Ya seperti itu cerita saya, teman-teman. Jadi saya terakhir makan malam itu sekitar jam setengah 8 atau jam 8 paling telat ya. Jadi saya tidur setelah tuh jam 10. Jadi selang 2 jam saya duduk dulu, minum air hangat terus, teman-teman. Terusnya jangan lupa minum herbal ya, teman-teman, atau minum obatnya, teman-teman. Jangan sampai teman-teman 3P pikirannya kemana-mana, terus rasa sedihnya juga masih ada, terusnya minum obat enggak gitu. Jangan bodoh ya, maaf ya, teman-teman. Karena lambung itu harus benar-benar, asam lambung tuh harus benar-benar ditahan, teman-teman. Harus benar-benar ditunjang ya, bukan ditahan, ditunjang. Nah seperti itulah, teman-teman ya, setiap harian saya. Jangan lupa ya, teman-teman, like, subscribe channel saya supaya saya itu bisa memberikan apa ya, memberikan pengalaman saya kepada teman-teman yang sekarang lagi masa pemulihan di radang lambung ya. Terima kasih.